Selamat pagi, Shalom, puji Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah kepada Dia, kepada Allah Tritunggal. Kita bersyukur karena anugerah-Nya kita bisa ada di tempat ini. Marilah Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan meresponi panggilan Allah kepada kita dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh penyembahan bahwa Dialah Allah Tritunggal yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada kesempatan ini juga kami berterima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu, Bapak Pendeta Muda Dwi Cahyanto. Terima kasih berkenan untuk datang memberitakan firman-Nya kepada kami di tempat ini. Mari sedang jemaat Tuhan dan oma-oma di lantai 1 bersiap untuk memuji Tuhan. Kita akan puji Dia, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang mulia, berkuasa selama-lamanya. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah, tu genapin nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan, kepalungan yang hina. Puji Dia, puji Dia, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia, Raja segala raja. Amin. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan. Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia, puji Dia, Allah
pujian ya Tuhan. Putra Roh Kudus, Terima kasih Tuhan. Engkau mulia, Engkau berkuasa. Puji Dia Raja segala. Sekali lagi puji Dia. Kepada Bapak Gembala saya serahkan untuk doa pembukaan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Oh syukur. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu, gunakan waktu 1-2 menit menyembah Tuhan. Puji Dia. Puji, oh terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Allahku, terima kasih. Berkuasa, segala pujian bagi puji Dia Raja segala. Allah mulia perkasa, pujilah Dia. Allah mulia berkuasa. Amin. Puji Dia Raja segala. Raja. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Allah Tritunggal kudus, kudus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang mengagungkan Engkau, Allah penebus hidup kami, Allah penyelamat. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Jiwa kami penuh syukur bahagia menyambut Sabat pada hari ini. Kami berterima kasih Engkau menerima kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini. Terima kasih Engkau telah memanggil kami dari kegelapan masuk kepada terang-Mu yang ajaib. Agar kami menjadi saksi-Mu menjangkau jiwa, khususnya di Sedati, di Sidoarjo ini Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Mulai dari anak kecil, anak muda, dewasa hingga lansia. Hari ini kami menghormati dan merayakan Sabat-Mu, mengagungkan nama Tuhan. Lepas dari segala beban dan banyaknya persoalan kami singkirkan itu semua. Hari ini kami hanya mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Maka berkaryalah Allah Roh Kudus dari awal sampai akhir. Pimpinlah semua pelayan Tuhan. Kami sungguh merindukan firman-Mu berbicara kepada kami. Kami dedikasikan semua waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tahbiskan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Masih dalam keadaan berdiri. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Marilah kita akan terus merayakan kasih Tuhan di tempat ini dengan penuh sukacita karena Dia Allah yang baik bagi kita. Mari kita berikan gloria. Kita bawa pujian kita untuk kemuliaan-Nya. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan.
memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lagi kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Mari
duduk kembali Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik bagi kita, amin. Amin. Apapun keadaan kita, Allah lah yang beserta dengan kita. Dan dialah yang menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Baik Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, saya membuka ruang kesaksian bagi kita. Bagi yang ingin bersaksi, saya persilakan. Sambil kita akan memuji Tuhan dengan pujian, ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Berbahagia mengikuti Yesus selamanya. Amin. Sekalipun ditandai dengan penderitaan, pencobaan, kegagalan, dan masih ada dosa, tapi kita bersyukur karena kita menjadi ciptaan baru oleh darah-Nya. Jangan disia-siakan hidup yang selalu diberikan oleh Tuhan, kesempatan yang baru. Marilah kita ikut Dia dengan setia. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, ada yang ingin bersaksi? Tidak ada? Baiklah, kita akan mempersiapkan persembahan. Oh, baik. Ya, ada yang ulang tahun ternyata. Shalom. Saya ingin menceritakan betapa baiknya Tuhan bagi saya. Saya mengucap syukur saya boleh hidup sampai saat ini. Itu yang penting ya. Dan semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, umur saya bertambah. Ini bertambah atau berkurang ya? Bertambah lah ya. Bertambah. Ucap syukur Tuhan telah menolong hidup saya dari saya lahir ke dunia ini hingga saya berdiri sini. Banyak pertolongan, banyak penyertaan Tuhan yang nyata bagi hidup saya. Dan saya masih muda ya, belum tua. Ya, jadi umur saya masih muda, masih banyak potensi dan juga perencanaan-perencanaan yang mungkin masih jauh ya dalam hidup saya. Dan saya percayakan semua itu kepada Tuhan. Masa depan saya maupun nanti saya sudah menikah ataupun entahlah apa rencana Tuhan, tapi tetap mohon bantuannya, doanya untuk semuanya bagi saya untuk tetap setia dalam Tuhan. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan, selamat ulang tahun ya Nelson. Doa kami menyertai-Mu.
Beliau ini bekerja di Pertamina, Bapak Ibu. Jadi kalau ada diskon tolong dikasih tahu ya. Baik, sedang jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur untuk semua kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami, bahkan berkat-berkat yang kami terima, berkat jasmani, berkat rohani. Terima kasih untuk setiap kecukupan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Sekarang kami belajar Tuhan untuk membawa di hadapan-Mu persembahan kami dari apa yang sudah kami terima daripadamu. Tuhan, berkenanlah menerima persembahan kami ini dan kiranya boleh menjadi alat dan sarana anugerah-Mu untuk mengembangkan pelayanan kami di muka bumi ini, di tempat ini terlebih khusus ya Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan kembali menyanyikan pujian ini, bait yang kedua. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh. Kepada petugas saya persilakan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tumpuan, yang menjadi kekuatan kita berjalan menuruti kehendak-Nya, yang menjadi pedoman untuk kita mengikuti kebenaran-kebenarannya dan hidup di dalamnya. Sungguhlah sempurna kasih Tuhan di atas Kalvari. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam
kekuatan bagi kita atas pengorbanannya menyelamatkan hidup kita. Kasih Tuhan sungguh mulia dan tulus sempurna. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibnya adalah kemenangan. Salibku, kemenanganku, kemenanganku. Bilurmu, bilurmu. Oh, kesembuhan bagi kami Tuhan. Oh, salibku, salibku. Kemenanganku dan bilurmu Tuhan, bilurmu. Kesembuhanku, terpujilah, terpuji. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ditinggikan di atas segalanya, Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Kepada Bapak Pendeta Muda Dwi Cahyanto, saya persilakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, ditinggikan kepada Bapa di di surga. atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Sekali lagi angkat pujian ini, katakan. terpujilah Tuhan Yesus, Engkau yang ditinggikan ya Tuhan, ditinggikan di atas segala yang ada di bumi ini. Amin. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. dari dalam lubuk hatiku ya Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan tempat ini Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami merasakan Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami. Dan kami percaya
ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, pribadi yang haus, yang lapar akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, tidak terkecuali secara khusus hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan. Biarlah sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari yang percaya katakan amin. Silahkan duduk. Sebelum duduk saudara, berikan salam kanan kiri. Katakan Allah kita luar biasa. Paling sedikit 10 orang. Ya, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah kita hebat. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. 10 ya. Haleluya. Yang sudah 10 silakan duduk kembali. Yang belum silakan keluar dari bangkunya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Masih 50%. Shalom. Shalom. Haleluya. Karena saya melihat di sini ada potongan-potongan yang rambutnya seperti saya. Dan pasti semangat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di atas mimbar. Tidak semua orang boleh berdiri di atas mimbar ini ya Pak ya. Tapi saya bersyukur karena Bapak memberikan kesempatan pada saya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, betul ya? Iya. Sudah ada yang kenal dengan saya kecuali Pak Gembala dan Pak Gunadi. Dan Ibu tentunya ya. Ya, Tuhan berikan kepercayaan saya di Kementerian Agama sebagai penyelenggara Kristen, dan nama saya Dwi Cahyanto. Istri 1, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan anak, puji Tuhan, dikaruniai 4. Ya. Ini pengumuman juga yang masih lajang. Ya. Anak saya ada 4, 1 putra, 3 putri. Dan semuanya sudah bekerja 3. 1 yang masih kuliah di semester 3. Siapa yang jomblo sini? Iya, semua ya? Ya puji Tuhan, saya punya calon banyak ini. Nanti terseleksi. Ya, anak saya yang 1 ada di Jakarta, seorang food vlogger ya. Food vlogger. Karena memang dulu kuliahnya di multimedia. Dan yang nomor 1 guru di Ambasador, yang satunya di Pakerin. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Pakerin ya? Ya, pabrik kertas yang besar. Pabriknya di Mojosari, tetapi ini di kantornya di Kapasan. Dan yang terakhir, nah ini yang paling tinggi, paling cantik, boleh laki-laki yang mau daftar ya. Dia masih harusnya semester 3, tetapi karena pindah kampus kembali ke semester 1. Ya, jadi hanya tinggal 1. Dan puji Tuhan, saya sudah 7 tahun di Sidoarjo, dan sudah kedua kali ya Pak ya ke sini ya. Tapi yang pertama itu hanya monitoring, dan yang kedua memberitakan firman. Dan saya percaya firman ini menjadi berkat terutama buat saya dan juga Bapak Ibu. Sebelumnya yang terkait dengan apa yang mau saya sampaikan, saya mau bersaksi Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur karena sebetulnya saya itu lahir di Gereja Pantekosta Tabernakel. Bukan lahir secara rohani saja Bapak Ibu. Saya lahir secara jasmani ketika Bapak Ibu saya sekolah Alkitab di Jalan Johor 47 ya Pak ya. Iya, sekolahnya Pak Manurung. Kebetulan ibu saya dan bapak saya itu angkatan kedua kalau nggak salah, dengan Pak Paulus, dengan Pak Pong mungkin ya, Pak Pong 1 ya, 2 ya. Jadi artinya saya itu lahir secara jasmani dan rohani di Gereja Pantekosta Tabernakel. Dan pertama yang menjemput saya dari rumah sakit pada waktu itu lagi hebat-hebatnya Mercy Tiger ya.
Saya kalau salah ngomong tolong dikoreksi ya Mas Gunadi. Iya. Karena saya bahasa Inggrisnya waktu kuliah nggak lulus. Iya. Mercy Tiger apa Tiger ya, terserah. Iya. Dan yang menjemput Bapak Injuwono sendiri. Wah. Jadi artinya apa saudara? Ada benih gereja Pantekosta Tabernakel di dalam diri saya. Walaupun saya murtad sekarang. Iya, tapi tetap percaya Yesus, betul ya. Karena dulu ceritanya lucu Bapak Ibu. Ketika saya ke gereja Pantekosta Tabernakel, kalau masih anak-anak enak sekolah minggu ya, banyak hal-hal yang menarik. Begitu saya beranjak dewasa, saya ikut ibu saya 3,5 jam. Waduh. Iya, dulu di sini enggak 3,5 jam ya Pak ya. Dulu GPT yang lama 3,5 jam. Ya, 1 jam saya mendengarkan firman. 1 jam lagi saya ke toilet. Iya, karena enggak kuat Bapak Ibu. Coba bayangkan firman Tuhan 2 jam, kadang 2,5 jam. Ya, kalau Pak Injuwono khotbah itu lama. Terus diganti Pak Pong juga lama sama karena guru dan murid. Ya, enggak ada beda. Tapi yang saya tertarik, yang saya mau sampaikan, ketika itu ibu saya dulu yang bertobat, ya. Ini terkait dengan apa yang mau saya sampaikan. Ibu saya dulu yang mengenal firman Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan bapak saya ini sebetulnya bingung saya, orang Jawa atau orang Madura. Karena separuh-separuh, ya, tinggal di Madura, tetapi ibunya orang Jogja dan kental dengan Muslim. Ya memang Muslim, ya karena bapak saya Muslim. Jadi ibu saya ini salibnya, perjuangannya, yaitu bapak saya. Jadi dengan salibnya dia pikul sangat berat. Kalau ke gereja itu dipukul, dihantam, ditendang, dihajar. Karena bapak saya lulusan marinir. Nah, ini nih calon-calon marinir ini. Ya, hati-hati kalau jadi marinir ini. Keras tangannya dan sangat ringan tangannya. Dihajar, ditendang. Dan itulah salib ibu saya. Dan dengan doanya, dengan hidupnya, dengan keteladanannya, dia tidak, walaupun dipukul, ditendang seperti istri saya. Ya terbalik ya Mak ya. Dulu saya sempat tidak bertobat saudara. Nah, jadi istri saya ini luar biasa. Saksang lah dimakan ya, sangsak. Nah, kebalik Pak. Sangsak hidup seperti bapak saya. Kenapa? Mungkin itu adalah transfer spirit. Apa yang saya saksikan, apa yang saya lihat, itu yang saya lakukan. Ketika bapak saya menghajar ibu saya, itu saya lakukan ke istri saya berapa tahun saudara. Tetapi itulah salib ibu saya, itulah salib istri saya. Dan dulu boleh ditanya istri saya, ya saya tidak ada di dalam bilangan orang-orang percaya walaupun saya orang Kristen. Tetapi saya menjadi bilangan orang-orang yang di luar orang percaya, saking nakalnya. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu, ayah saya itu bapak saya curiga. Ini orang nggak ada kapok-kapoknya. Ketika tanggal 25 dia ikutin, dia curiga. Dia kan sebetulnya walaupun ini cinta sama ibu saya ya, jangan-jangan ini punya pil ini. Wah, pria idaman lain. Dia ikutin. Kemana ini? Ternyata Bapak Ibu, ibu saya itu merayakan Natal di Jalan Johor. Dan kalau Natal Jalan Johor zaman dulu itu penuh ya, nggak cukup penuh, tetapi penuh sampai ada tenda. Nah bapak saya ini dari jauh, dia melihat ibu saya curiga, tetapi dalam pemberitaan firman Tuhan Pendeta Injuwono, bapak saya tersentuh, ya, hatinya tersentuh. Dan apa yang terjadi saudara? Firman belum selesai, tiba-tiba ada orang lari dari pintu belakang, lari tersungkur di hadapan mimbar, di altar mimbar, di depan Pendeta Injuwono. Dan salib yang dipikul ibu saya itu terjawab ketika tanggal 25. Dan bapak saya tersungkur minta didoakan.
Jadi satu-satunya dari 12 saudara, satu-satunya masuk Kristen. Dan puji Tuhan, akhirnya dia menginjil ke satu omnya, Pak Leknya. Dan sampai hari ini anak cucunya menjadi Kristen juga, termasuk saya. Jadi ada 2 saudara. Luar biasa. Nah, itu pun juga dialami istri saya ya. Salibnya cukup berat, memenangkan saya itu berapa tahun, Ma? Jadi istri saya kalau mendoakan saya itu enggak langsung kepala, enggak badan, takut dia. Karena saya pulang pasti mabuk, ya. Pasti enggak sadar. Dia pelan-pelan, dia kakinya, dia tumpang tangan. Itulah kuasa doa. Makanya saya takut kalau doakan istri saya, saudara. Ada satu kali sepeda motornya penatua, saking saya pengen punya motor yang lebih baik, ditumpangi tangan, saudara. Ini salah, saudara. Jadi jangan diikuti ya, saudara. Begitu ditumpangi, saudara, enggak lama 1 minggu. Apa yang terjadi? Dwi, mau enggak motor saya? Waduh, puji Tuhan. Ini gara-gara istri saya ini. Cukup bayar 500 saja. Waduh, kecil sekali. 500 saja, itu GL Pro apa GL Max gitu ya. Wah, jadi ini artinya memang doa seorang istri, ya, doa seorang ibu itu dahsyat, men. Dahsyat, Bapak Ibu. Jadi siapa ibu-ibu di sini? Doakan suamimu yang belum bertobat, doakan anak-anakmu yang belum bertobat, doakan mertuamu, mungkin orang tuamu. Ada kuasa. Tidak saja ibu-ibu, bapak-bapak juga ada kuasa, saudara. Karena otoritas itu turun dari kepala keluarga, kepala rumah tangga. Jadi baru, tetapi yang dahsyat lagi memang doa seorang ibu yang melahirkan anak itu. Nah, saudara, itu karena tadi saya dibocorin oleh Pak Manurung, berapa Pak waktu saya untuk khotbah? 45 sampai 1 jam. Ini sudah berapa Bapak Ibu? Haleluya. Belum ya? Oh, oke. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, kita siapkan dulu dari Kisah Rasul 2. Ayat 41 sampai ayat 47. Berapa waktu yang lalu saya sharing dengan hamba-hamba Tuhan yang ini tempo dulu Pak Manurung. Jadi orang-orang tua. Kalau Pak Manurung ini kan angkatan adik saya ya, Yuli ya, teman-teman muda ya, kaum muda. Tetapi saya sharing dengan orang-orang yang dulu yang mungkin sekelasnya Pak Paulus. Itu mereka mengatakan bahwa gereja hari-hari ini itu sangat miris Bapak Ibu, ya. Gereja hari-hari ini itu mungkin kalau gereja tertentu memang semakin banyak karena memang itu mengedepankan entertainmentnya ya, apa namanya ya. Tapi gereja-gereja lama, gereja-gereja dulu ini sudah mulai habis. Termasuk gereja saya GPT yang di Lemah Putro ya, termasuk gereja-gereja GPPS ya, termasuk gereja Bethel Tabernakel yang tahun 80-an itu booming, yang sangat penuh. Dan itu yang terjadi hari-hari ini, gereja mulai sepi walaupun masih ada. Apa yang terjadi? Fenomena apa? Jadi coba kita buka dulu di dalam Timotius ya. Sebetulnya di ayat yang ke-1 Timotius 3, saya awali dulu dengan sebelum kita masuk ke Kisah Para Rasul. Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya. Dan inilah kondisi yang sudah diduga dari zaman dulu, saudara. Ya. 3 ayat 1, kita baca ayat 1 dulu. Ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri
dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Sampai di situ. Jadi memang sudah diprediksi Bapak Ibu, pada hari-hari akhir atau dalam kurung akhir zaman, itu banyak orang yang sudah tidak peduli dengan agama, sudah tidak peduli dengan imannya, apalagi dengan jiwa-jiwa, sudah sangat tidak peduli. Ya, yang penting saya selamat, yang penting istri saya selamat, yang penting anak-anak saya selamat, keluarga inti saya selamat, yang penting keluarga besar saya selamat. Pernahkah kita melihat tetangga kanan kiri? Pernahkah kita melihat orang-orang yang ada di tempat pekerjaan kita? Mereka belum selamat. Tetapi ini sudah diprediksi saudara, pada hari-hari akhir orang itu sudah tidak lagi peduli dengan agama, apalagi keselamatan orang lain. Masa bodoh saudara. Nah inilah yang terjadi. Bahkan ayat berikutnya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, ya, sukanya berantem, sukanya cari musuh, diajak berdamai, diajak bersekutu, berkawan, enggak mau, enggak suka berdamai, suka menjelekkan orang. Nah ini hati-hati, ya ini ciri-ciri orang-orang di zaman akhir, di hari-hari terakhir, ya. Mungkin ada di antara yang kita baca nanti, ada di dalam kehidupan saya, dia ada di dalam kehidupan Bapak Ibu, kita koreksi. Di dalam Tuhan masih ada harapan, di dalam Tuhan masih ada kesempatan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada waktunya Tuhan untuk membawa kita kembali kepadanya. Jadi jangan merasa tertuduh, jangan merasa terhakimi kalau hari-hari ini kita masih ada. Seperti apa yang kita baca, ya lanjut ya. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Nah, ini yang sering terjadi hari-hari ini ya, anak-anak muda. Kemarin ketika saya didatangi guru-guru MGMP dan KKG SMA, Pak, ada donatur dari Jakarta yang mau mendonasikan dananya untuk seminar bagi anak SMP dan SMA. Dan pasca kejadian ini saya langsung respon, puji Tuhan. Karena memang kalau kalian melihat ya, Bapak Ibu Saudara melihat beberapa waktu yang lalu, beberapa orang yang enggak berpikir panjang, mengakhiri hidupnya. Banyak saudara, anak-anak muda lagi. Nah ini yang terjadi. Jadi puji Tuhan anak-anak muda di tempat ini sangat banyak. Jadi kalian ada di tempat yang benar ya, tempat penggembalaan di tempat ini. Lanjut. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya kalau ada di sekeliling kita, ya kalau ada mungkin di antara kita, ya kalau itu tidak terjadi di dalam diri kita, ada di sekitar kita, boleh kita bergaul, boleh kita bersosialisasi, tetapi tidak menjadi karib, ya, tidak menjadi akrab, menjadi teman, apalagi teman curhat. Nah inilah kondisi yang terjadi hari-hari ini di akhir zaman. Ya, orang sudah tidak lagi peduli terhadap agama, terhadap imannya. Yang penting kepentingan dirinya terpenuhi, kepuasan dirinya terpenuhi. Dan ini yang menyebabkan gereja-gereja semakin habis, semakin kurang. Ketika saya ngobrol itu sedih Bapak Ibu. Ya sebagai penyelenggara Kristen ini kan memang tugas pokok dan fungsinya ini membina lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Jadi hanya gereja-gereja tertentu yang mengalami lonjakan. Tetapi saya tahu ini bukan karena ada gerakan Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka untuk datang.
tetapi ini lebih kepada entertainer, saudara. Ya, apa yang ditawarkan, apa yang Minggu 27 Oktober, Pendeta Muda Dwi Cahyanto, mari berduyun-duyun datang. Saudara, itulah yang terjadi. Pemimpin pujiannya siapa? Bapak Gunadi. Wah, luar biasa. Dan itu yang terjadi, sehingga tidak lagi firman yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu, untuk menyikapi hal tersebut, apa yang harus kita lakukan di masa-masa seperti ini? Kita buka di dalam, kalau tadi kita bicara tentang hari-hari akhir zaman. Nah, sekarang kita back to Bible, kembali kepada yang pertama, kembali kepada yang mula-mula. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh jemaat pertama. Mari kita buka dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya undang kita bangkit berdiri. Ini baru awalnya, Bapak Ibu. Ini baru awal ini, ya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47 kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Nanti kita habiskan di ayat yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama. 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42, Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44, Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46, Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 bersama-sama 1, 2, 3 sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan, menjadi kerinduan Allah di ayat yang ke-47, bahwa setiap hari Tuhan rindu ada penambahan jiwa. Ya, kalau kita baca di ayat yang 47, setelah mereka mendengar khotbah Petrus, 3.000 jiwa bertobat. Di ayat yang ke-47, setiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan inilah misi Tuhan ketika dia berinkarnasi sebagai manusia, di dalam diri Tuhan Yesus. Misinya apa? Menyelamatkan jiwa yang terhilang, menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Itu misinya. Dan dilanjutkan setelah 3,5 tahun, dilanjutkan oleh siapa? 12 muridnya. Dan setelah itu dilanjutkan oleh muridnya kembali. Dan saat ini siapa yang melanjutkan? Saya dan saudara. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Dan misi Tuhan harus diselesaikan, harus digenapi. Memang di dalam kehidupan kita, ya kalau saya ini mempersiapkan sebagai mempelai wanita Tuhan, hidup di dalam kekudusan, ya, tetapi kita juga punya tugas yang sangat penting, yang dikenal oleh gereja-gereja mainstream, itu amanat agung. Matius 28 ayat 18 dan 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu
Amin. Ini adalah tugas kita. Di samping saya dan saudara mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus, ada satu tanggung jawab. Seperti saya, Pak Gunadi, ketika kami dilantik ya sebagai pejabat struktural, sebagai pejabat fungsional, ada satu tugas. Nah, kalau tugas mau tidak mau harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Dan itulah tugas saya dan Bapak Ibu, menyelesaikan misi Allah, yaitu apa? Menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kalau bukan kita, kalau bukan saya, siapa lagi? Berapa waktu yang lalu, saudara, saya bermimpi. Ini mimpinya cukup seram, sangat seram ya. Ketika saya dalam perjalanan, ya saya kan sama istri, sama anak-anak suka ke Trawas, suka ke Pacet, suka ke Batu yang tinggi-tinggi. Tiba-tiba mobil saya itu seperti jatuh ke jurang. Ini dalam mimpi, saudara. Dan ketika jatuh itu seperti saya menunggu diar gitu, saudara. Jadi untuk menunggu diar bersentuhan dengan dasarnya itu ngeri, saudara. Dan saya tunggu ketika jatuh, kok enggak dar-dar, waduh. Dan puji Tuhannya, saudara, ketika mungkin sebelum jatuh itu saya bangun, saudara, dibangunkan Tuhan, saudara. Jadi enggak sampai diar. Dan saya sudah sempat bilang begini, Tuhan, aku serahkan rohku ke dalam tangan-Mu. Itu di dalam mimpi, jelas sekali, saudara. Dan ketika saya tunggu tidak juga terbentur, akhirnya saya bangun, terus saya merenung. Ketika saya merenung, apa yang terjadi, saudara? Tuhan ingatkan bahwa misi Allah belum selesai. Jadi saya dan saudara adalah orang-orang yang harus melanjutkan misi Allah dan yang harus menyelesaikan misi Allah. Tadi Oma di bawah bilang, kita sama-sama ya diangkat Tuhan. Loh, puji Tuhan, saudara. Jadi sebelum kita diangkat, saudara, ya kita kerjakan tugas kita. Kalau tugas tidak dikerjakan, apa yang terjadi? Pak Gunadi, saya kalau tidak mengerjakan tugas-tugas, apa yang terjadi? Ada sanksi. Ya mungkin ada pemotongan, ada penurunan jabatan, penurunan pangkat, penundaan gaji, atau tidak mendapatkan tunjangan kinerja karena tidak melakukan tugas. Demikian juga saya dan saudara ada tugas di depan yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan. Apa? Menuntaskan amanat agung, menuntaskan misi Allah, yaitu menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Tuhan menciptakan surga itu untuk dipenuhi oleh orang-orang percaya, oleh pengikutnya. Amin. Saudara pengikutnya, coba angkat tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya dan saudara dan encim-encim yang ada di bawah, oma-oma yang ada di bawah, itu akan bersama-sama diangkat Tuhan. Amin. Mungkin tidak sempat dalam pengangkatan, tetapi nanti kita adalah orang-orang yang dibangkitkan ketika Tuhan datang menyongsong kita. Amin, saudara. Nah, saudara, sekarang masuk dalam poinnya. Nah, bagaimana seharusnya kita hidup di hari-hari akhir atau di akhir zaman ini? Ya, tadi kita sudah baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 ayat 47. Dan yang pertama kalau saya simpulkan, saudara, di ayat yang 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi bagaimana seharusnya kita hidup di hari-hari akhir ini? Tetap beriman kepada Kristus, tetap percaya kepada Kristus. Amin. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun salibmu, sekali Yesus tetap. Bisa lagunya enggak? Mana pemain keyboard? Mana pemain keyboard? Coba temanin saya. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita, tidak ada yang bisa menggoyahkan iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Jadi bagaimana seharusnya kita hidup di hari-hari akhir ini, di akhir zaman ini? Tetap percaya, tetap beriman kepada Yesus Kristus.
Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak pernah hilang, haleluya. Tak akan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta selamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi. Ya, ketika murid-murid Tuhan Yesus, ketika kepenuhan Roh Kudus, Tuhan tahu bahwa ke depan pelayanan murid-muridnya itu tidak mudah. Ya, mereka akan dicari, mereka akan diserang, mereka akan dianiaya, mereka akan disiksa, mereka akan dipenjara. Makanya Tuhan curahkan Roh-Nya ya kepada murid-muridnya, sehingga dengan militan dicontohkan oleh Petrus. Ketika Roh Tuhan sudah turun memenuhi Petrus dan teman-teman dan murid-murid yang lain, sekali berkhotbah 3.000 saudara. Ya, jadi sekali Yesus tetap Yesus. Jadi bagaimana seharusnya kita hidup di hari-hari akhir atau akhir zaman ini? Tetap beriman kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus, jangan pernah hilang. Amin. Karena itu adalah jaminan keselamatan untuk kita. Nah, yang kedua, di ayat yang kedua, ke-42, saya bacakan, mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, sampai di sini dulu saudara. Jadi bagaimana seharusnya kita hidup di hari-hari akhir atau di zaman akhir ini? Memperkuat iman kita, memperkokoh iman kita. Amin. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang diajarkan Bapak Ibu? Yaitu firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu di dalam Mazmur saudara. Jadi firman itu sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu adalah dasar, itu adalah pondasi untuk kita melangkah ke depan. Ya, makanya murid-murid Tuhan Yesus mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa ke depannya, karena imannya kepada Kristus tidak akan mudah. Ya, tidak akan gampang. Tidak mudah untuk memberitakan kabar baik. Tetapi itu dilakukan oleh karena mereka bertekun di dalam pengajaran. Kalau saudara bisa melihat di dalam 2 Timotius 3, nah, tolong dibukakan. Adakah? Ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, sangat perlu, sangat penting, karena firman itu atau tulisan Allah itu berfungsi untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan.
Jadi jangan gampang berbuat salah orang nggak tahu, saudara. Tetapi Tuhan Maha tahu, Allah Maha tahu. Dan saya sering katakan kepada teman-teman, ya, kepada jemaat di sana, bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Dan firman ini saya katakan hidup. Ya, ini bukan mati, ini hidup. Ketika kita membaca, ya puji Tuhan kami ada tugas setiap hari membaca 2 pasal. Mau nggak mau harus mau, ya. Karena apa? Saya berprinsip 1 ayat pun yang masuk dalam pikiran hati saya yang menjadi rema itu sudah luar biasa. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Walaupun 2 pasal kita baca nggak mengerti semuanya, tapi 1 ayat kita mengerti, saudara, itu adalah 1 benih yang akan besar, yang akan bertumbuh dan yang akan berbuah. Jadi jangan pernah jemu membaca firman. Ngerti tidak ngerti, ya, tahu tidak tahu, baca terus. Dan saya percaya ketika Roh Kudus yang menetapkan, Roh Kudus yang menuntun, maka ada 1-2 ayat yang menjadi rema, dan itulah benih. Amin. Jadi yang kedua, saudara, bagaimana seharusnya kita hidup di hari-hari akhir. Yang pertama yaitu memperkuat iman kita. Yang kedua, bertekun di dalam pengajaran firman. Dan yang ketiga, ayat masih 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bahasa Inggrisnya fellowship, bahasa Yunaninya koinonia, persekutuan. Dan saya mau menyampaikan teologia kehidupan saja, saudara, ya. Karena kalau teologia yang betul kita belajar di sekolah teologi, kalah saya dengan Pak Manurung. Beliau doktor, saya dulu doktor, kata Pak Yunus, mondok di kantor. Karena saya sudah 33 tahun, ya. Jadi bertekun di dalam persekutuan, ya, fellowship. Kalau saya melihat di pengalaman saya sehari-hari di dalam persekutuan orang-orang percaya, itu luar biasa, saudara. Tidak selamanya saya kuat, tidak selamanya saya baik-baik saja, tidak selamanya saya tidak mempunyai masalah. Bahkan sering saya punya masalah, sering kali hari-hari saya tidak baik. Tetapi ketika saya datang ke persekutuan, seperti tadi ada kesaksian, ya. Saudara, kesaksian orang itu jangan dianggap remeh, berlalu begitu saja. Ketika itu ada di dalam hadirat Allah, itu menjadi berkat, saudara. Itu akan dipakai Roh Kudus untuk menguatkan kita. Jadi jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan persekutuan, ya. Apapun yang diagendakan gereja, ayo bersama-sama datang dengan hati yang penuh kerinduan. Karena ketika saya seringkali ada masalah persoalan, ya, baik di kantor, baik di dalam keluarga, itu ketika saya sharing di persekutuan itu. Kalau di sini apa, ya, di sana ada komsel, ada kul, ada family altar. Kalau di sini apa, Pak Manurung? Pemuda keluarga, ya, muda semua, ya, luar biasa. Untung saya tadi pakai sepatu putih, ya, cek koyo arek enom dulu. Padahal anak papat. Karena memang saya lihat, ini 80% ya anak muda, ya. Ya, jadi bertekun di dalam persekutuan, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan persekutuan. Karena Tuhan mungkin juga memakai itu, sarana itu untuk kita dikuatkan kembali. Amin. Yang keempat, bertekun di dalam perjamuan kudus, masih ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ada 2 versi, saudara. Ini ada yang bilang perjamuan kudus, ada yang bilang perjamuan kasih, ya. Tetapi saya mau pakai dua-duanya, ya. Ketika setiap hari kita bertekun mengadakan perjamuan kudus bersama saudara-saudara seiman, apa arti kita melakukan perjamuan kudus? Mengingat karya Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan. Dan juga perjamuan kasihnya di mana, saudara?
Saya melihat contoh dari Tuhan Yesus selama dia hidup, ya. Dia selalu memberikan makan. Amin. Dia hatinya ini memang penuh dengan kasih. Ketika melihat ada banyak orang tidak makan, tidak ada makanan, hanya ada berapa? 5 roti dan 2 ikan. Nah, saya lupa karena saya sekolah minggunya cuma sebentar. di panti asuhan lagi, ya. Dulu ada panti asuhan Sumber Kasih Pak Rudi. Nah, itu sempat 2 tahun. Dilanjutkan, saya lulus kan di situ Pak, ya. Dilanjutkan saya ke lebih tinggi di Jakarta. Tetap di panti asuhan Pak. Ya, sampai saya lulus SMP. Ya, jadi bertekun di dalam perjamuan kudus, perjamuan kasih, ya. Perjamuan kasih itu apa, Saudara? Kita berbagi, ya, memberi, kita diberi. Saling memberi. Itulah perjamuan kasih. Dan Tuhan Yesus selalu lakukan dengan murid-muridnya, selalu memecah-mecahkan roti. Ya. Jadi terus bertekun di dalam perjamuan kudus, perjamuan kasih. Dan yang terakhir, ya, bagaimana seharusnya kita hidup di hari-hari akhir. Poin yang terakhir di dalam memperkuat iman adalah bertekun di dalam doa. Nah, ini sangat penting. Banyak kontroversial. Tidak berdoa, tidak bernafas. Karena doa adalah nafas. Ini bertentangan, Saudara. Banyak kontroversial, Saudara. Tetapi bagi saya, doa adalah sarana saya berkomunikasi dengan Sang Pencipta, Sang Penebus saya. Di situ saya bisa meminta, ya. Di situ saya bisa berseru. Di situ saya bisa curhat. Istri saya bercerita kalau ngomong soal curhat, nah, dia kalau sama Tuhan, ini loh Tuhan masalahku, sudah dikasih, jangan dikekep lagi, Saudara. Ya, doa itu kekuatan kita, karena itu adalah sarana. Kalau saudara beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, maka doa ini adalah sarana kita ngobrol dengan Tuhan. Kalau Pak Pembimas katakan apa Pak Gunadi? Doa, duduk-duduk, omong-omong dengan Allah. Namanya duduk-duduk, enggak omong tok ya. Ini omong-omong artinya berkomunikasi. Ini bahasanya Pak Pembimas saya pakai Pak, ya. Karena saya juga diberkati. Masa iya betul, kita berdoa ini sedang berbicara kepada Allah. Ya, kita berdoa ini sedang ngomong, menyampaikan sesuatu, bersyafaat, ya, mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, terima kasih atas hidup tadi, pemimpin pujian. Hari ini saya masih hidup, tadi hambanya pemain apa tadi ya, bass. Oh iya, saya masih muda sampai hidup hari ini luar biasa. Ya, ucapkan syukur dalam doa, terima kasih Tuhan. Ketika kita selalu mengucap syukur, Tuhan tahu. Anak saya kalau diberikan sesuatu dia mengucap syukur, Saudara. Pak, terima kasih ya Pak. Anak saya yang bontot itu yang kuliah, kalau sudah dibeliin pulsa, thank you, gitu Saudara. Ya, begitu ada ucapan syukur, ucapan terima kasih, saya sebagai bapak senang, sukacita. Sehingga ketika anak saya minta lagi, nggak dipersulit Saudara, langsung. Karena apa? Ada ucapan terima kasih. Coba bayangkan Saudara, ada anak, ada orang kita berikan sesuatu, habis itu pergi, masa bodoh. Kesel nggak Saudara? Dongkol nggak? Kalau boleh kembali ke manusia lama, tak celurit sampean. Gitu Saudara ya. Tetapi karena kita adalah manusia baru, tidak boleh lagi. Dulu saya suka ngomong ya omongan Surabaya Pak, tapi nggak tahu sekarang sulit sekali Saudara, nggak bisa Saudara. Ya, memang terkadang, nah inilah iblis Saudara. Terkadang ada kerinduan, apa nek wong Surabaya mesuh ngono lho. Ada kerinduan, tapi nggak bisa Pak. Jangan saya ngomong, orang lain saja. Ya, nah itulah. Jadi bertekun di dalam doa, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu senang ketika kita diajak bicara, ketika kita mengajak bicara. Istri saya kalau ngajak bicara saya senang, tapi kalau istri saya sudah diem,
1000 bahasa. Itu ibu-ibu ya Bu ya? Bahaya. Ya, kalau udah ngomong 1 banding berapa? 25.000 ya. Tapi kalau sudah diem, waduh, bingung saya saudara. Ya, bisa, kalau saya paling, kalau diem itu 1 jam, 2 jam, istri saya, wah, 10% ya, banyaknya. Lebih dari 10 kali lipat saudara. Enggak saudara. Tapi sekarang komunikasi kami baik. Dulu, ya dulu luar biasa saudara. Ya, jadi tetap ya bangun, bertekun di dalam doa. Nah, yang kedua, poin yang kedua, berapa menit Pak? Waduh, kelamaan malahan saya ini. Masih ada banyak ya. Bagaimana seharusnya kita hidup di hari-hari akhir atau di zaman akhir? Yaitu, nah inilah intinya. Ya, di ayat yang ke-43 sampai dengan 46, yaitu kita harus mempraktekkan iman. Ya, yang pertama tadi apa? Tetap beriman kepada Kristus. Yang kedua apa saudara? Memperkuat iman kita, memperkokoh iman kita. Dan yang ketiga, nah, kita baca di dalam ayat yang ke-43 dan seterusnya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang ketiga, mempraktekkan iman. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh ketika 3,5 tahun dia ada di bumi. Apa yang harus kita contoh saudara? Ya, yang ada di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini. Jadi yang pertama, jangan pernah malu mengadakan mujizat, ya. Jangan pernah malu mengadakan tanda-tanda, menumpang orang sakit, berdoa untuk orang yang bermasalah. Ya, berapa waktu lalu saya juga sama Pak Gunadi ditelepon dari rumah sakit. Pak, tolong, ada pasien yang ingin didoakan. Sebelumnya saudara saya pernah ditelepon dengan rumah sakit Airlangga. Tiba-tiba saya ditelepon, Pak, tolong doakan, ada pasien yang ingin didoakan. Tetapi ketika saya datang ke sana, apa saudara? Apa yang perlu saya doakan? Apa yang perlu saya kuatkan? Gimana Pak, supaya saya cepat mati? Waduh, repot. Coba kalau Pak Manurung disuruh berdoa supaya cepat mati. Kaget saudara saya, waduh, ini berat sekali. Saya nggak pernah belajar di teologi ya Pak. Ya, bagaimana Pak, supaya saya cepat mati? Saya sudah nggak kuat. Saya tidak ada orang yang peduli lagi sama saya. Memang orang itu hidup sendiri, tetapi memang itulah tugas kita, ya. Jangan pernah kita malu untuk mengadakan tanda dan mujizat. Dan tetap saya doakan, ya. Kalau orang yang sudah kritis, saya doa penyerahan. Tetapi yang kalau masih memang roh itu berkata ini masih kuat, kita doakan supaya sembuh. Saya dengan Pak Gunadi, namanya siapa ya Pak Gunadi ya? Bu Mariska, ya. Kita diminta datang, ya kita datang tetap. Kita doakan, kita dengar, kita sebagai konselor ya. Biasanya orang sakit itu kalau didengarkan, orang sakit itu kan macam-macam ya penyebabnya. Ada sakit hati, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, sakit hati dengan suami, dengan istri dan lain sebagainya. Atau memang karena kesehatan. Ya kita doakan, kita korek-korek, nggak keluar ya Pak Gunadi ya. Kita korek-korek apa sih masalahnya. Di sana ada gerejanya, ya ini gerejanya cukup besar Pak. Kenapa Ibu enggak minta Bapak Gembalanya sendiri? Enggak Pak, Pak Dwi aja yang berdoa dan timnya. Nah, 2 kali kita dipanggil. Jadi jangan pernah ketika kita diminta untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat, jangan pernah menolak. Ya, harus kita lakukan, itu adalah tugas kita. Amin. Amin. Itu yang pertama.
Jangan malu, jangan menolak untuk mengadakan mujizat. Ya, praktek apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita? Ya, hidup di dalam kesatuan. Ayat yang ke-44 saya baca. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Wah, saudara, ini luar biasa. Ternyata ketika saya renungkan di dalam kesatuan, banyak ayat yang mengatakan berkat-berkat Tuhan tercurah. Coba satu ayat kita buka di dalam Matius 18, 19, 20. Nanti kalau waktunya habis tolong dikasih tanda ya Pak ya. Iya, Ibu pemimpin pujian kasih tanda. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu, ini dimulai dengan dua, bukan satu ya, dua. Nah, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul, ini Alkitabnya jarang dibuka karena ada HP suci. Ya, dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Coba saudara renungkan, ketika Allah, ketika Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, apa yang terjadi? Ada kuasa, ada kekuatan. Coba bayangkan, dulu ketika saya menjadi supir sekaligus ajudan dirjen, ya ketika dirjen bersama-sama saya, ada kuasa saudara, ada kekuatan. Kalau ke daerah, wah, saudara tahu kan Prabowo, Matalang, gak berani saudara. Ya ketika Allah Tuhan itu hadir, ada bersama-sama kita, bayangkan Bapak Jokowi aja kalau ada di tengah-tengah kita, wah mungkin ini begitu dia sini, Pak Manarung apa maunya? Jebol kanan kiri depan belakang, wah terjadi saudara. Tetapi Tuhan ini lebih dahsyat lagi loh saudara. Kalau Tuhan ada di dalam kesatuan, depan belakang kanan kiri ke atas saudara, kalau perlu ke bawah basement saudara. Amin. Harus amin saudara. Dan kita harus punya iman ke depan bahwa gereja kita ini akan mengembang ke kanan, ke kiri. Amin. Haleluya. Nah, poin yang berikutnya, ayat yang masih ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini luar biasa saudara. Tidak lagi ada egois, ya. Mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain, ada kepedulian. Ya, tidak egois lagi. Saudara harus praktekkan. Kita ini adalah keluarga Allah. Jadi mulai peduli, mulai memperhatikan orang lain. Jangan fokus pada diri sendiri, jangan fokus kepada keluarga sendiri. Ada orang-orang yang di sekitar kita butuh kita. Ini saya sedang belajar saudara. Karena saya pernah mengalami begini saudara. Ketika saya butuh uang dan tidak ada seorang pun yang memberikan pinjaman atau bantuan, sakit saudara, secara manusia sakit, dendam. Ya, kok waktu saya senang, waktu saya punya, waktu saya berkelimpahan, seperti Ayub saudara, banyak teman. Tetapi ketika saya membutuhkan uang, gak ada yang peduli. Ini sedih, sakit. Makanya saudara, saya belajar ketika ada orang butuh. Berapa waktu yang lalu, saya belum ngomong istri saya ya, ada adik saya butuh uang saudara, masih kurang sedikit aja menebus BPKB-nya, kurang sedikit, dan hari itu harus diambil saudara. Dan saya terapkan apa yang saya alami. Ketika saya butuh, kita minta kepada orang, minta bantuan, tetapi kalau kita tidak memberi, sedih saudara. Dan saya berjanji, saya berdoa, Tuhan tolong pakai saya menjadi saluran berkat. Jadi ya seberapa yang ada saya berikan.
Walaupun sesungguhnya saya kekurangan saudara, butuh saudara. Saya butuh uang itu, tetapi ada yang lebih butuh. Saya berikan. Walaupun sampai rumah, Tuhan, terima kasih ya Tuhan ya. Padahal uang ini buat bayar ini, tetapi ada yang lebih butuh. Nah saudara, itu kita harus mulai belajar. Ya tidak egois lagi, tetapi lebih memikirkan orang lain, lebih memperhatikan orang lain. Dan yang berikutnya, ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Haleluya. Ini apa saudara artinya? Mau berkorban, rela berkorban. Enggak banyak orang yang mau berkorban saudara. Ya, tetapi kita bisa meneladani Yesus. Dia adalah sahabat yang rela berkorban, amin. Sampai dia mati, sampai tubuhnya tercabik-cabik, sampai dicambuk saudara. Kita harus tiru ya. Yang berikutnya adalah rela berkorban. Yang seterusnya dua lagi ayat 45, karena waktunya semakin mendekat. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Selanjutnya yang ayat ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan yang terakhir saudara, melakukan semuanya itu, segala sesuatunya dengan tulus hati, tidak mencari keuntungan, tidak mencari pujian, ya, tidak mencari sesuatu. Saya selalu tularkan kepada anak-anak saya. Jadi Pak Gunadi ini anak saya di kantor yang nomor 3 Pak. Jadi anak pertama saya namanya Berta, kedua Dona, ketiga Bapak Gunadi. Itu saya biasakan, karena ini kan perkataan profetik ya. Jadi supaya mereka ingat bahwa mereka adalah saudara. Jadi saling menguatkan, saling menghibur ya, saling memberi. Jadi melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Apa yang bisa kita beri? Jangan apa yang kita dapatkan. Banyak orang sekarang begitu. Makanya saya belajar dengan anak-anak saya ini. Ketika ada rapat Natal, ya, ada anggaran enggak Pak Gunadi? Enggak ada saudara. Yang hadir berapa? Kurang lebih 20, 30 kemarin. 3 kali. Enggak ada anggaran. Kita belajar apa yang bisa kita beri. Jangan apa yang kita dapatkan. Kalau banyak teman-teman saya yang ingin ikut rapat Natal, apa ya yang saya dapatkan nanti ya? Ketika saya jadi anggota panitia Natal, apa yang saya dapatkan? Ini banyak saudara. Tetapi saya menularkan kepada anak-anak saya, apa yang bisa kita berikan? Kita berikan ya. Nah hasilnya apa saudara? Itu yang terakhir, ini yang terakhir sekali. Tadi terakhir, ini yang paling terakhir ya. Itu bahasanya siapa Pak Gunadi? Pak Arwani ya. Tadi yang terakhir, ini yang paling akhir ya. Ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orangnya. Mereka disukai oleh semua orang. Banyak orang untuk disukai oleh orang itu melakukan macam-macam saudara. Ada yang memperbaiki penampilan, ya pakai baju bagus, ya supaya disukai. Ada yang bentuk rambutnya kayak saya, wah kayak tentara marinir yang nggak jadi setengah, ya. Jadi belajar saudara ya. Jadi yang terakhir, mereka disukai dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jiwa. Jadi kita harus menjadi orang yang disukai banyak orang, supaya orang juga melihat dan Tuhan menggerakkan Roh Kudus-Nya untuk menambahkan bilangan-bilangan jiwa. Masih ada bangku kosong ya. Harus profetik saudara, penuhi bangku kosong ya. Perlu dijebol kanan kiri. Ini sudah ke bawah loh saudara. Di bawah sudah ada oma-oma, encim-encim ya. Ke atas belum. Tadi Pak Manurung cerita, Pak kenapa kok sekolah minggunya enggak bersama-sama? Enggak ada tempat. Wah haleluya. Mari kita jebol ke atas Pak ya. Kita bikin satu lantai lagi supaya anak sekolah minggu ibunya di sini, anak-anaknya di atas. Ya, jadi
Kesimpulannya saudara, marilah kita hidup di hari-hari akhir ini dengan tetap percaya kepada Yesus Kristus, jangan pernah goyah, terus perkokoh, perkuat iman kepada Yesus, dan praktekkan iman kepada Yesus Kristus di dalam kehidupan sehari-hari seperti jemaat pertama. Terus hayati, pelajari, baca cara hidup jemaat pertama. Ini kalau saudara walaupun 10 kali, 20 kali baca, pasti ada hikmat yang baru. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya undang PAW, pemimpin pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian kepada kami Tuhan. Amin. Keberanian bagi kami. Haleluya. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini dari awal. Berikan pada kami Hati yang mengasihi, hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Ini tugas kami, Beri keberanian bagi kami. keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, saya serahkan pada Bapak Gembala. Ini tugas kami, beri Mari kita berdiri bersama-sama. keberanian bagi Seraya kita berdoa kepada Tuhan. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu Tuhan, ini tugas kami. Kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan. ini tugas kami, beri keberanian bagi Amin. Tuhan, tolong kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu Dan yang menyenangkan ku hatimu Tuhan. dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dalam lagu ini kami sudah berdoa Tuhan. Berikanlah hati kami hati yang rela melayani, hati seperti hati-Mu yang penuh belas kasihan-Nya Tuhan. Di Kecamatan Sedati ini ada ratusan ribu penduduk. Di Kabupaten Sidoarjo ini begitu banyak jiwa-jiwa yang menantikan tangan kami, sentuhan kasih kami Tuhan.
Begitu sedikitnya jumlah kami di sini orang yang sudah mengenal Tuhan. Kami sungguh merindukan pemakaian-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah firman hari ini mengingatkan kami akan visi gereja kami tahun ini. The harvest year. Tahun penuaian bagi jiwa-jiwa. Maka taruh lagi di hati kami. Tuhan sudah mengirimkan jiwa-jiwa, banyak jiwa pada tahun ini. Namun kami masih diingatkan lagi pada hari ini. Tuhan pakai kami kaum muda. Tuhan pakai kami semua menjadi saksi-saksi Tuhan. Dimulai dengan kekuatan iman kami terlebih dahulu dalam diri kami. Agar kami tidak goyah, agar kami dikuatkan. Beri kami kerelaan untuk bersaksi. Agar banyak orang menyukai kami sebagai orang yang mengikut Kristus Yesus. Kami bersyukur diingatkan di penghujung bulan Oktober ini. Kami telah menerima berkat Tuhan yang melimpah. Kami diingatkan akan visi dan misi gereja kami dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Tuhan, bertumbuhlah firman-Mu dalam hati kami. Berbuah menghasilkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami doakan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Dwi dan juga ibu dan keluarga. Kami bawa hidup mereka dalam tangan-Mu. Tuhan, dimanapun hamba-Mu sekeluarga melayani, baik di pemerintahan, baik di gereja, mereka di mana melayani Tuhan. Kami doakan pakai hamba-Mu lebih jauh bersama dengan keluarga. Biarlah mereka jadi saksi. Kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengar, biarlah itu menguatkan banyak orang yang ditemui. Tuhan pakai hamba-Mu khususnya di kantor Kemenak Sidoarjo, Pembimas Jawa Timur, dan juga di Kementerian Agama. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, mungkin dalam persiapan memasuki masa pensiun. Tuhan memberikan sukacita, Tuhan siapkan pelayanan-pelayanan yang luar biasa untuk hamba-Mu. Anak-anak dari beliau kami doakan jadilah semua menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, diberkati Tuhan pekerjaan, dan juga sekolah kuliah anak-anak kami ini. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak untuk pelayanannya tempat kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dan Ibu. Sidang jemaat Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sekali lagi mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tahun tentunya ya Tuhan, kami terus bersyukur, berterima kasih atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Sungguh Engkau telah memanggil kami dan mempercayakan kami pelayanan ini untuk kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami Tuhan, dengan semua apa yang sudah Engkau taruh dalam hidup kami, baik dari berkat-berkat yang kami terima, talenta, karunia yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami, kiranya boleh menjadi alat dan sarana anugerah-Mu untuk kami boleh memberitakan Injil Kristus bagi siapapun. Hari ini Tuhan, kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini ya Tuhan, dan memberkatinya dan memakainya untuk boleh menjadi pengembangan pelayanan kami, membangun pribadi-pribadi kami untuk tetap setia melayani Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami, Engkau Allah yang senantiasa mencukupkan kami dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih, berkati persembahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberi. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Aku bernyanyi bahagia. Yesus
Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Dwi bersama Ibu yang telah memberkati kami. Tuhan memberkati Bapak sama Ibu. Baik, pengumuman bagi kita untuk ibadah Selasa ada di tempat ini pukul 6 sore. Mari Bapak Ibu Saudara agar kita bersama-sama datang bersekutu memuji Tuhan ya. Dan minggu depan ada ibadah PA pendalaman Alkitab jam 6 sore hari Sabtu. Juga mari kita bersama-sama belajar agar firman Tuhan menolong setiap kita dan membuat iman kita semakin bertumbuh. Dan untuk minggu depan itu minggu pertama ya. Minggu pertama kita ada ibadah perjamuan suci. Biarlah Tuhan menolong kita semua, dan tentu juga kita tetap berdoa untuk acara Natal kita di tanggal 15 Desember. Dan tentu waktunya tidak lama lagi ya. Kita tetap mendukung dalam doa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berkorban, bisa melalui nomor rekening di belakang ini ataupun QR yang ada di balik kursi Bapak Ibu. Dan khususnya juga pembicara yang masih tetap kita doakan agar firman Tuhan dipersiapkan dengan baik dan banyak orang diberkati lewat firman Tuhan. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang tambahan pengumuman? Tidak ada. Baik, kita akan doa syafaat. Saya undang kita, enggak usah ya, semua nanti aja terakhir ya. Baik, kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami, yang tak henti-hentinya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, di siang hari ini kami mau datang kepadamu, mohon Bapa, namun terlebih dahulu Engkau kuduskan layakan kami, untuk layak kami meminta kepada Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala, Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu Gembala hamba-Mu, Tuhan berkati, hikmat Tuhan menyertai Bapa. Pakailah hamba-Mu untuk membawa sidang jemaat-Mu semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan setia mengikut Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam setiap kerinduannya, dan juga dimanapun hamba-Mu berada, menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka Bapa. Berkati juga kedua putrinya, Tuhan menolong mengasihi dalam sekolah mereka, kuliah Tuhan yang buat berhasil, hikmat Tuhan yang menyertai Bapa. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau Bapa. Dan juga akan berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Ku mengasihi umat-Mu di tempat ini Bapa. Mulai dari yang muda, lansia, bahkan yang terkecil pun Tuhan, yang anak-anak kecil, Tuhan yang mengasihi, memberkati Bapa. Biarlah lewat firman Tuhan yang mereka dengar, itu membuat iman mereka bertumbuh, semakin mencintai Tuhan dan lebih setia dalam mengikuti Engkau ya Bapa. Terima kasih. Mungkin juga ada di antara umat-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau yang memberikan pekerjaan yang terbaik dalam hidup mereka. Yang juga dalam pergumulan, Tuhan Engkau memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa buat acara Natal kami tanggal 15 Desember Tuhan. Engkau yang memberkati Bapa, dan panitia yang telah terbentuk, Tuhan taruhlah kasih Tuhan dalam hidup mereka Bapa, untuk mempersiapkan segala sesuatunya di acara Natal tanggal 15 Desember nanti Bapa. Tuhan, juga kami berdoa buat pembicara yang terus masih kami doakan Bapa. Tuhan yang menunjuk hamba-Mu, biarlah Engkau mempersiapkan hamba Tuhan untuk memberitakan firman-Mu di tempat ini, dan kami diberkati lewat firman Bapa. Tuhanlah yang menolong Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa buat para pelayan Tuhan di tempat ini Bapa. Tuhan, Engkau mencintai para pelayan di tempat ini. Tuhan, di mana hati mereka, Engkau telah memilih mereka Tuhan. Limpahkanlah kasih Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mempersiapkan segala sesuatunya dalam pelayanan tempat ini semakin lebih baik Bapa. Tuhan mengasihi, layakan kami, kuduskan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, jika Engkau melihat di antara kami para pelayan Tuhan yang belum sungguh-sungguh, belum memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kuduskan kami, layakan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan mengasihi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memilih presiden kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau berkati presiden kami dan bersama dengan wakilnya Bapak. Tuhan, segala program yang mereka rencanakan, Tuhan Engkau menolong, dan juga jajarannya, menterinya Bapak. Tuhan, berilah hati takut akan Tuhan dalam hidup mereka untuk memimpin bangsa kami semakin lebih baik Bapak. Tuhan menolong mulai dari presiden sampai jajaran terendah RT RW. Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga berdoa buat Kak Ros yang akan tanggal 28-29 yang akan training di Jakarta. Tuhan menolong Bapak dalam segala persiapan yang dilakukan, sertai perjalanannya Bapak hingga kembali di tempat bersama dengan keluarga Bapak. Hikmat Tuhan menyertai Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saudara-saudaraku, kita akan belajar berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan Engkau mengampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi engkau, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus Allah Tritunggal, Dialah yang memberkati engkau sekalian. Disertailah engkau di sepanjang jalanmu, mulai hari ini lagi, bulan depan, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa.